Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Sam, guru SDN 01 Pasir Muncang. Bagaimana kabarnya kalian di masa pandemi bersama orang tua sehat? Demikianlah harapan Bapak. Kalian sudah naik kelas 6, ayo semangatnya, semangat baru ya. Berpikir baru, jangan memikiri masa pandemi, tetap semangat, itu harapan Bapak ya. Baiklah, untuk mengawali pertemuan ini kita harus berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ini adalah profil kakak kelas kalian yang telah lulus 2020-2021 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada profil bunga ya, ada profil bunga. Adapun bagian-bagian yang dimaksud dengan bunga sempurna harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama harus ada tangkai bunga. Ya, ini udah ada tandanya Bapak. Kedua, ada dasar bunga. Ada kelopak bunga. Ada tangkai putik, kepala putik. Ada benang sari. Ada kelopak sari. Ada mahkota. Nah, ini di yang Bapak lingkarin ini ada namanya bakal biji. Ya, ini adalah bagian dari apa sih fungsi bunga ya. Kita coba uraikan. Dengarkan ya. Yang pertama, fungsinya ada sebagai alat perkembangbiakan tanaman itu sendiri atau tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, ini fungsi dari bunga anak-anak ya, sebagai pengikat. Nah, pengikat siapa? Bagi serangga dan kupu-kupu, karena untuk mengisap madu di situ. Yang ketiga, coba Bila sebutin apa itu, sebagai apa? Sebagai tanaman obat. Nah, nomor 4 ini sebagai apa? Sebagai menghilangkan aroma yang tidak sedap atau aroma terapi. Oke, yang terakhir adalah sebagai hiasan. Sudah jelas di sini? Kita lanjut materi berikutnya. Ya. Nah, untuk mempelajari mandiri anak-anak ya, sebagai pengingat kamu cinta terhadap bunga-bunga di sekitar kamu, maka amati dan deskripsikan bunga berikut. Oke, Bapak kasih bocorannya, ini adalah bunga krisan ya. Coba jelaskan oleh kalian nanti. Krisan itu manfaatnya dan fungsinya sebagai apa? Ya, sebagai apa untuk kita semua. Nah, kita lanjut. Nah, tahukah kamu bahwa beberapa jenis tumbuhan dapat diolah menjadi makanan, bahkan menjadi obat ya? Ayo kita mencari tahu. Yang pertama adalah belimbing, ada temulawak, ada daun tulang, patah tulang, saya ulang ya, ada daun saga, ada daun lidah buaya, ada cincau, ada seledri, daun tempuyung, dan daun serikaya, dan tanaman sosor bebek. Ayo anak-anak kita lihat visualnya. Nah, oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah belimbing uluh, temulawak ya. Ada daun patah tulang ya, seperti dan seterusnya ya. Bisa amati sampai nomor 10 ya. Untuk nomor 10 ini yang disebut dengan sosor bebek itu adalah di pinggir-pinggir ini ada bakal tunas baru yang nantinya akan seperti ini ya, menjadi individu baru yang namanya dengan sebutan tunas adventif. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Tanaman yang memiliki khasiat sebagai penyedap bumbu dapur dan sebagai obat. Tentunya kalian bisa nebak ya, bawang ya. Kita lihat profilnya. Nah, ini untuk para ibu atau mama ya, di menjelang lebaran haji ataupun lebaran Idul Fitri, ini harganya mencapai langit ya, tinggi ya, price-nya atau harganya. Bahkan ya
bisa melonjak berapa persen kali lipat ya. Tapi karena kebutuhan maka tetap dibeli biasanya sama ibu-ibu ya, oleh ibu kalian atau umi kalian ya. Ini ada bawang merah ini, selain bumbu dapur maka bisa difungsikan sebagai pengusir masuk angin. Kalau untuk bawang putih sebagai penekan hipertensi. Next, kita lanjut. Penggunaan tanda pisah pada angka tentunya ya. Penggunaan angka, tanda pisah pada angka ya. Titik itu adalah fungsinya ya. Yang pertama contohnya ada angka 9 sebanyak 5 kali, maka ketika diberi titik akan memberi makna yang seperti layar kalian anak-anak ya. 99.999. Nah, itu ya cara membaca, kalian harus bisa ya. Kita lanjut materinya. Operasi campuran. Nah, ya. Tapi untuk lebih jelasnya kalian harus memahami konsep ini dulu anak-anak ya. Jadi ada konsep sebelum ke angka yang sesungguhnya, maka ada konsep di sini menyatakan seperti ini. Suatu bilangan bila positif itu dikalikan positif maka hasilnya positif. Kemudian ada bilangan positif jika dikalikan negatif maka hasilnya negatif ya. Bilangan itu negatif dikalikan dengan positif maka hasilnya negatif. Bilangan itu negatif dikalikan dengan negatif maka hasilnya harus positif. Bilangan itu positif dibagi dengan positif maka hasilnya positif. Bilangan itu positif dibagi negatif maka hasilnya negatif ya. Begitu juga nomor 7, bilangan negatif ya, bila dibagi dengan positif maka hasilnya negatif. Yang terakhir nomor 8, bilangan negatif dibagi negatif maka hasilnya adalah positif. Ini perlu kalian camkan atau dipahami. Kita lanjutkan dengan realisasi angka berikutnya. Berikut ini penerapan tadi ya, sebelumnya. Ketika ada negatif 2 dikurang negatif 6, biasanya bisa juga penulisannya seperti yang di bawah ini ya. Maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, begitu juga contoh yang nomor 2. Perkalian. Ya, perkalian 10 kali 9 hasilnya 90 karena ini positif dikali positif ya. Kemudian untuk yang bawahnya bilangan negatif 10 dikalikan negatif 9 maka hasilnya positif 90 maksudnya ya. Kemudian negatif 10 dikalikan dengan negatif 9 maka hasilnya negatif 90. Yang terakhir negatif 10 dikali positif 10 dikali negatif 9 maka hasilnya negatif 90 ya. Jadi cukup jelas bukan ya? Untuk pembagian pun sama prinsipnya ya. Jadi kalau positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif ya. Kemudian negatif dibagi positif hasilnya negatif. Terakhir ya, 90 dibagi negatif 9 hasilnya negatif 10 ya. Nah, ini berdasarkan konsep pendahuluan tadi. Next, kita lanjut. Ada yang mau tanya? Oh tidak. Oke, kita lanjut. Cara membaca bilangan ya. Oke, ini ada beberapa contoh nyata ya. Ini nanti ada A, B, C. Ini ada pilihannya. Kalian bisa memperhatikan karena ini negatif 29 dibacanya negatif 29. Jika lambang bilangan ya negatif 11.101. Nah, tentunya kita langsung jawabannya adalah yang D karena yang positif langsung tidak ya, ini jangan diisi, maksudnya jangan dipilih ya kan, positif kita negatif. Jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 2, lambang bilangan negatif 201.050. Nah, berarti kita langsung aja ya. Yang positif ini tidak perlu dijawab. Kalau kalian menemukan soal seperti ini langsung memilih yang ada negatifnya. Tapi ada
201. Maka jawabannya adalah udah pasti yang B ya, negatif 201,50. Sampai di sini ada yang mau menanya? Nanti kalau belum paham bisa japri lewat WA. Kita lanjut. Demikianlah anak-anak, di akhir pembelajaran ini mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini menjadi awal menuntut ilmu yang baik bagi masa depan kalian. Jaga prokes, insya Allah kalian aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu berikutnya.